Halo teman-temannya Furi, kali ini di podcast horor Kak Furi kedatangan tamu yang istimewa banget dari Misteri Tapal Batas ya. Dan kali ini kita bakalan ngobrol sama Kak Randy dan juga Kak Dimas. Nah, kenapa menarik? Karena selain mereka orang Sunda, kayaknya dulu-dulu tuh pernah kenal kayaknya ya gitu. Tapi di sekarang ini memang kita baru pertama kali ketemu gitu. Dan yang menarik dari Misteri Tapal Batas ini, mereka terdiri dari beberapa orang timnya, dan ada bagian khusus, bagian spiritualis dan juga bagian kesurupan atau mediumisasi ya. Nah, boleh diceritain nggak nih pengalaman Kak Randy sama Kak Dimas gimana? Silahkan. Oke, Teh Furi aja ya manggilnya. Teman-teman semua, perkenalkan, sebelumnya saya Randy Manggala dari channel Misteri Tapal Batas dan juga Jejak Tapal Batas Teh dan teman-teman semua. Jadi alhamdulillah kita itu udah punya 2 channel Teh. Yang pertama itu di MTB ya atau Misteri Tapal Batas, lebih ke podcast isinya. Oh, gitu. Podcast. Lebih ke podcast. Dan kemudian di JTB sendiri atau Jejak Tapal Batas itu lebih ke telusur. Jadi langsung datang ke lokasi. Iya, timnya berarti ada berapa orang semuanya? Total itu kita ada 13 orang. Oh, lumayan Kru itu, tim rame. itu. Rame-rame. Iya. Kalau Kak Dimas sendiri udah lama nih gabung? Nah, kalau saya sih baru hampir jalan 1 tahun ya. Yap. Hampir jalan 1 tahun dan memang diajak sama R&D gitu kan. Kebetulan sebelum di Misteri Tapal Batas dan Jejak Tapal Batas ya, R&D ini juga salah satu pembimbing saya lah dalam dunia hal spiritualis Teh. Oh, Gitu. akhirnya setelah kenal diajak untuk bergabung. Iya, kalau kenal sih emang udah lama sama R&D mah dari saya kecil gitu, sama host tuh Abintang itu saya kecil bareng. Itu udah kenal juga sama R&D. Aslinya Di Kalau saya dari Karawang. Karawang sama. jadi sama-sama orang Jawa Barat ya. Tapi ini kalau masuk ke Misteri Tapal Batas nih, mau jadi medium gitu, ada fit and proper test gitu. Dites dulu gitu kan. Iya, Kayak gitu. ya tentunya kita kan nggak asal ambil orang ya Teh. Jadi kita juga harus tahu apa namanya bobotnya, bibitnya segala macam. Dan saya tahu Dimas dan juga ada satu lagi namanya Iyong, itu tim kita juga. Saya udah tahu betul lah kapasitasnya mereka tuh kayak gimana gitu. Makanya ada kesempatan saya ajak untuk gabung. Oke. Gitu. Nah, spiritualis ini kan macamnya beda-beda nih. Yap. Nah, kalau Kang Randy sendiri menggambarkan diri Kang Randy itu kayak gimana? Saya ini sampai dengan sekarang, alhamdulillah masih berjalan dengan prinsip-prinsip yang saya pegang Teh. Gitu ya. Saya seorang spiritualis, sekaligus seorang indigo juga. Gitu ya. Dan juga alhamdulillah bisa retrokognisi dan juga rekognisi walaupun di beberapa kesempatan. Nah, gitu. Biasanya pada saat ketemu orang itu bakalan langsung ke gambar apa gimana? Kalau Kak Furi itu kan kalau retro nggak terlalu jago ya. Tapi kayak 2 orang yang tadi, itu tuh kayak udah langsung, itu tuh kenal sama dia gitu. Oke. Nah, tapi sama si Akang nggak bisa guys, karena yang di belakangnya rada-rada galak gitu. Agak-agak bukan somse sih, cuman kayak siapa sih gitu, nanya-nanya gitu kan. Iya. Nah, kalau yang 2 orang itu tadi adalah yang satu adalah hostnya di Misteri Tapal Batas ya. Sekarang nggak ada di frame ya, tapi orangnya ada di sono. Yang satu lagi ya Kang Dimas. Kayak pernah kenal di dunia yang dulu, cuman kalau aku tadi lihat baca dari tangannya, yang satu ada hubungannya dengan Panjalu, yang satu ada hubungannya dengan Banten dan Cirebon. Nah, itu teh kunaon gitu kan? Kunaon tak menurut Akang? Ya, apa yang Teteh lihat itu kan berarti bukan menjadi sebuah kebetulan ya Teh. Dalam arti segala bentuk pertemuan itu kan sudah ada dalam garis takdir. Ya. Termasuk dengan kehidupan di masa lalu ya atau past life gitu. Nah,
Ya bisa jadi apa yang teteh rasain dari feel, ini kok orang kayak familiar, pernah ketemu, atau mungkin teteh udah lebih jauh ngeh, oh dulunya si ini tuh ini gitu. Nah, itu menurut saya memang bagian dari sebuah kepekaan atau anugerah sih, kalau saya bilang sih begitu. Panjalu, Galuh Panjalu ya, ataupun Cirebon atau Banten itu masih dalam satu rumpun yang sama sebetulnya. Kalau ditarik lebih jauh dari abad mungkin lebih dulu Galuh Panjalu, gitu ya, daripada Cirebon dan Banten, karena itu sudah masuk ke dalam Islam. Sultanan itu aja sih Sultanan. Iya. Nah, kalau misalnya Kang Randy nih sebagai spiritualis ngeliat permasalahan klien, biasanya bisa langsung baca atau ada media-media tertentu mungkin yang harus dibawa sama klien tersebut apa gimana? Oke, biasanya kalau saya menangani satu kasus teh, gitu ya, boleh dibilang semisal kasus santet, teluh dan yang lain, itu yang pertama yang pasti kita ketemu dulu dong sama orangnya. Kita ngobrol dulu sambil kita screening sebetulnya ada apa aja sih yang terjadi. Apakah memang ada sangkut paut dengan energi yang negatif atau gangguan secara metafisik atau memang pure karena medis. Karena kan banyak juga sekarang, oh ini karena gangguan ini, karena kena santet, padahal memang pure medis. Gitu. Nah biasanya juga kita nggak pernah yang neko-neko misalkan ini harus nyiapin ini, enggak sih teh. Jadi begitu datang ke lapangan, ke rumah orang yang kita tolong atau ke tempat usahanya, kita langsung ngobrol, langsung lakukan screening. Setelah itu, setelah ketemu akar permasalahan, barulah kita eksekusi. Gitu. Kasus terberat yang pernah ditanganin sampai dengan saat ini? Oke, jadi jujur ada beberapa kasus yang pernah kita hadapi teman-teman semua, ya sama tim juga kebetulan sama Dimas dan Iyong. Tahun kemarin kita tuh ada satu permasalahan, nangani satu permasalahan di daerah Subang teh, yang intinya mengharuskan kita menjemput sukma korban ke dimensi yang lain. Menjemput sukma korban. Nah, kalau orang-orang yang mungkin belum terlalu paham, coba dijelasin dulu. Sukmana teh ka mana? Gitu. Sukmana teh ka mana? Jadi dalam artian ya secara general sukmanya ini dibawa oleh satu entitas ataupun astral, dipindahkan dari dunia kita ya teh atau teman-teman dunia nyata, dipindah ke dimensi astral atau dimensinya dia, ditarik paksa. Ditarik paksa. Jadi si orang ini berarti kondisinya tidur gitu? Tidur. Tidur. Kayak orang koma gitu ya? Yep. Nah, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Pada saat pertama kali melihat korban gimana? Yang jelas yang pertama ya, kita rasain dari vibrasi yang dia keluarin. Terus juga kita lihat juga ada beberapa temuan yang oh ini memang betul. Ini kena sesuatu efek sihir gitulah. Karena sebetulnya juga di samping beliau itu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi terbaring ya di tempat tidur, gitu. Dan kadang juga si bagian kakinya tuh secara medis kerasa sakit di waktu-waktu tertentu. Di maghrib kayak gitu? Iya, selepas maghrib, jam 9 malam, jam 12 malam, terakhir itu dini hari jam 3 lah. Gitu. Kejadian awal dia bisa seperti itu kenapa menurut keluarganya? Ini dia yang menarik itu, yang sering juga saya temui adalah karena masalah warisan. Oh, karena masalah warisan keluarga. Tapi jadi mainnya ke sukma-sukmaan ya? Serem banget. Nah, berarti yang minta tolong ini kan salah satu anggota keluarganya juga berarti? Betul. Nah, karena dia udah tidur selama berapa lama tuh? Kalau kita datang ke situ tuh, itu baru hari itu dia. Kayak seperti koma gitu. Sebelumnya masih sadar. Sebelumnya masih sadar, tapi udah ngalamin keanehan-keanehan. Betul. Kayak gitu. Apa yang dilakukan kemudian untuk menjemput sukma? Nah, ini seru ya, karena kalau ngejemput sukma tuh nggak gampang. Dan harus menghadapi berbagai macam makhluk dong di sana. Pasti. Gitu. Itu oke. Setelah kita temukan sumber permasalahannya di mana teh, waktu itu kita
rembukan, saya dan tim rembukan. Langkah terbaik apa yang harus kita ambil. Tentunya kan kalau jemput sukma kan resikonya sangat tinggi teh, sangat besar. Ada kan juga kita kehilangan nyawa begitu ya. Itu betul. sampai yang paling fatal yang terjadi. Nah, setelah kita rembukan, waktu itu yang menyeberang saya, Dimas, dan Iyong. Kita waktu itu berempat ya, tim itu berempat. Sama saya itu berempat. Nah, yang seorang namanya Roni, itu dia stay, jaga gawang jagain badan kita lah. Gitu. Jadi kita duduk bersila, posisinya bersila, berempat, melingkar. Di awal, saya bikin dulu diri kita supaya nanti di dimensi yang sana itu tidak terlihat sama mereka. Oh, oke. Gitu, itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, saya buka portal antar dimensi. Sudah mastiin terbuka itu portal, barulah kita bertiga ini dengan saya masuk ke dalam. Nah, kalau kalian nggak bisa ngebayangin nih gimana cara membuat tidak terlihat, harus jadi murid spiritualnya Kang Randy, karena itu butuh proses dan perjalanan yang panjang gitu. Iya, itu kan memang, Kang ya. Memang nggak mudah. Nggak mudah gitu. Jadi kalau nanya gimana caranya, ya kalau dijelasin secara real mah susah gitu. Susah, betul. Tapi pada saat nyampe ke sana kalian gimana nih? Bengong-bengong, apa deg-degan, apa gimana tuh timnya? Oke. Pada saat kita keluar dari portal yang kita buat itu kita sampai di satu dimensi yang secara lahiriah yang kita lihat waktu itu langitnya tuh nggak terang, nggak gelap, jadi kayak senja. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak jauh dari depan kita itu ada satu bangunan yang itu luar biasa besar, kayak istana. Kayak istana. Oh. Kayak istana. Cuma memang terlihat istana itu nggak terawat teh. Jadi kayak istana terbengkalai, cuman megahnya luar biasa. Gak jauh dari situ, kita bertiga coba masuk. Nah, karena di awal kita udah lakukan filterisasi biar nggak terlihat, ya kita masuk aja tuh. Di depan pilar, di depan pintu kan ada pilar tiang besar 2, ada penjaga pun 2 ya, siluman ya. Itu kita masuk aja. Oh, si silumannya nggak berarti gitu. Oke. Kita masuk, begitu kita masuk, ada satu koridor panjang, itu kita masuk terus, gelap. Di samping dindingnya itu ada kayak lampu yang berjejer, itu di dinding. Itu terus masuk, akhirnya nemu di ujung itu satu bangunan seperti aula, luas bangunannya, ada beberapa pilar juga di dalam, tiang kayak panjang. Terus di dindingnya pun sama, ada beberapa lilin atau lampu lah yang nempel, dan kemudian ada beberapa sosok astral. Bukan beberapa, banyak bahkan yang bentukannya itu abstrak ya, karena ada beberapa temuan juga sosok astralnya itu macam-macam teh bentukannya, ada yang seperti hewan gitu kan, ada yang ya pokoknya aneh-aneh lah, sulit dijelasinnya gitu. Nah, sampai satu ketika kita lewat rombongan astral ini yang berkumpul di tengah aula, di ujung sebelah sana itu ada satu kursi singgasana. Di situ ada satu sosok yang duduk. Kemudian di sebelahnya ada 2 punggawa yang sama besarnya. Ya, rata-rata dari mereka tuh pegang gada. Pegang gada. Nah, di belakang kursi singgasananya itu si pemimpin ada sosok atau sukma yang mau kita jemput teh. Jadi posisinya itu, sorry ya. Seperti ini. Oke, diikat gitu. Karena ada rantai. Ada rantai yang mengikat di kedua tangan dan juga kaki, jadi posisinya kayak begini. Dan kondisinya itu, kondisi si sukmanya itu betul-betul lemas dan lesu, seperti tidak ada pancaran energi sama sekali. Terus akhirnya kamu bisa nerobos tuh yang di singgasana gitu untuk ngedatengin si sukma yang lagi di rantai itu. Itu kan susah. Ini plot twistnya di sini. Pada saat kita coba selamatin si sukma, kalau nggak salah Dimas apa si Iyong sih? Yang kita ketahuan. Dimas, karena emang nyenggol. Nyenggol apa? Nah, di situ kan kayak juga banyak ornamen gitu ya, pernak-pernik gitu, ada guci kecil teh. Ya karena kita kan gak bisa lama-lama gitu kan di sana, dan Terbatas. emang harus cepat. Iya, cepat gitu kan.
Nah di situ saya ditugasin nih sama R&D dan saya juga udah ngeh gitu kan, tiba-tiba saya harus copot dulu rantainya gitu kan, dan saya yang ditugasin buat ngebopong, ngegendong Sukma si korban. Iya. Gitu. Setelah itu pas udah saya lepas rantainya, udah dilepas, dua-duanya dilepas, pas saya bopong karena pasti kan jadi bobotnya pun bertambah karena di dimensi sana, dan dia udah nggak ada gairah juga. Nah itu saya pas buru-buru saya nyenggol guci tuh teh di sana, nyenggol guci di sana, terus jatuh, nggak sampai pecah tapi, nah insting si yang duduk di singgasana itu jadi lebih peka ya. Betul. Nah dan di situ kita ketahuan lah. Nah, pada saat ketahuan, apa yang mereka lakuin? Nah, di situ kita langsung spontan ya. Nah, si Iyong, teman saya, Iyong di situ langsung, nah itu yang punggawa-punggawa yang tadi disebut R&D ya sobat. Nah, R&D langsung ke yang duduk di singgasananya gitu. Jadi langsung inilah apa? Menghadapi gitu. Jadi intinya waktu itu perang berarti kalian ya. Gercep lah teh, karena kan situasinya udah nggak memungkinkan untuk kita lama-lama di sana. Nah pada saat situasi chaos itu terjadi, nah saya buru-buru perintahin Dimas buat balik duluan lewat portal Ke koridor lagi, ke tadi ke tempat Sambil itunya. ngebopong. Sambil ngebopong. Beratnya kalau sekarang diperkirakan berapa tuh? Kalau di real life ngebopong. Bobotnya lahiriahnya aja ya teh diperkirakan 78-an lah. Apa? Kilo. Atau berat? Berat. Nah, ditambah lagi Sok ngejintar. Keringat kuat. Alhamdulillah karena kita niatnya membantu ya, pas ngebopong emang kerasa sih cangkeng teh. Oh, sakit ya pinggang gitu, pinggangnya sakit. Kerasa pinggang tuh ya, teman-teman, kerasa. Nah, langsung ngelewatin koridor dan lumayan lama tuh ya di situ karena harus nyari dulu portal yang kita buat gitu kan, karena entah saya panik atau gimana gitu kan. Di situ langsung udah itu keluar portal dan katanya saya pingsan di situ entah berapa menit tuh. Gak lama sih. Gak lama ya, ada semenit mah. Jadi gini nih, biar runut ya. Maksudnya setelah Dimas itu saya suruh duluan pulang lewat portal. Nah di dalam itu kita masih, saya sama Iyong tuh teh. Posisinya memang ya mau nggak mau kita kan harus ngelawan ya. Kalau nggak ya mati konyol dia di situ. Battle. Kita perang di situ. Intinya sih nahan supaya intinya si Dimas nih bisa bawa dulu itu Sukma gitu. Iyong pun sama, Iyong nahan anak buahnya, saya nahan rajanya. Nah setelah dirasa Dimas udah lewat portal yang tadi, saya buru-buru tarik Iyong, ayo Iyong buruan kita pulang. Ini kalau lebih lama ini nggak bakal bisa pulang, saya bilang gitu. Akhirnya kita buru-buru pulang teh. Yang aneh itu kita sampai duluan itu saya dan Iyong yang sampai secara lahiriah ya. Saya masih Iyong dulu, si Dimas kemana saya bilang. Terus? Gitu kan. Nah setelah nggak lama beberapa menit setelah itu baru tuh dia datang. Langsung sadar gitu kan. Saya bilang Dimas buru-buru bawa tuh Sukma, langsung masukin lagi ke peraganya orang yang tadi. Korban Terus, korban lah. Langsung dimasukin, akhirnya orangnya sadar. Iya, langsung enakan gitu ya. Langsung keringetan, langsung sadar lah gitu. Bahasanya begitu. Nah, setelah itu memastikan kondisi si korban ini sudah pulih perlahan. Nah, si raja ini teh nyusul ke dimensi kita juga nyebrang. Oh. Karena nggak terima. Kayak gimana wujud si rajanya? Sok jelasin. Nah, kalau yang saya lihat di situ ya teh, dia kayak memang genderuwo tapi emang lebih besar banget ya. Dan berbulu gitu. Nah, si itunya tuh ada tanduknya teh. Oh, si kepalanya bertanduk dan dia pas sampai ke dimensi kita langsung ya marah-marah gitulah. Marah-marahnya pakai bahasa apa? Sunda apa Indonesia? Indonesia. Oh, dikira dia bahasa Sunda. Awalnya pakai bahasa Jawa. Oh iya. Oh, pakai bahasa Jawa. Iya benar. Orang Jawa berarti genderuwonya.
Terus kalian jawabnya kayak gimana? Nah, dari situ kan kita juga emang kurang mengerti ya. Untuk ulah pakai bahasa Jawa lah. Jangan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia aja. Lalu tuh dia ngomong bahasa Indonesia. Oh, dia langsung bisa? Langsung bisa. Keren. Terus? Ya, nah dari situ kita bagi tugas lagi gitu teh kan, karena emang kita habis nyebrang nggak ya, gitu kan. Nah, kita bagi tugas lagi di situ, udah langsung battle lagi sih. Dia yang ngambil resiko nyebrang ke kita. Gitu, battlenya jadi 2 kali gitu. 2 kali. Akhirnya dimenangkan. Alhamdulillah. Di apa yang terjadi sama dia tuh Lebur. pada saat kalah? Oh, di lebur, iya. Nah, buat teman-teman yang belum paham ya, kalau kita menerobos dimensi itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang sudah terlatih secara spiritual, tidak bisa sembarangan, karena kalau salah-salah kalian bisa tersesat dan nggak bangun lagi. Jadi ibaratnya seperti perkara yang mudah tapi bisa sampai kehilangan nyawa gitu. Dan ini udah berapa kali dilakukan. Ini tuh sebenarnya kasusnya minta tolong ke dukun itu supaya si perempuan ini meninggal atau bagaimana, diserahkan sebagai tumbal apa gimana? Sebetulnya yang punya permasalahan ini keluarga dari laki-laki teh. Nah, hanya saja yang jadi korban itu istrinya. Gitu ya. Nah, intinya si tersangka atau pelaku atau oknum ini minta supaya keluarga itu tuh mati semua sebetulnya. Termasuk dengan anak-anaknya. Ya ampun. Tapi kalau yang lain untungnya kayak anak-anak, suaminya mah nggak apa-apa. Suaminya nggak ada masalah. Hanya adik dari laki-lakinya tuh yang bermasalah juga. Cuman nggak separah si istrinya. Jadi laki-laki ini atau suaminya punya adik perempuan juga, kena efek juga. Hanya saja nggak separah istrinya. Gitu. Dan itu treatmentnya cukup sekali apa harus diulang berkali-kali? Kebetulan kemarin itu kita sekali teh ke sana tuh sekali. Sekali hampir babak belur ya. Hampir hancur. Tapi hebat juga ya bisa manggul perempuan dalam keadaan dan kondisi yang ketakutan ya. Atau emang sengaja kayaknya si Agus maneh bagian mana, saya mau bagian yang lain kayak gitu. Nah, ini udah kasus keberapa nih di dalam perjalanan sebagai seorang spiritual harus melakukan hal seperti ini, melintas dimensi? Oh, melintas dimensinya. Udah kesekian kali sih teh. Udah sering. Udah nggak terlalu sering, cuman beberapa kali lah gitu. Kalau untuk kasus-kasus yang berat aja. Itu perlu berapa hari recovery-nya? Kalau saya sih 1-3 hari. Kalau Dimas? Iya, hampir sama sih, tetapi agak sedikit ya 5 hari. Oh iya, karena berat kan, karena berat habis manggul itu. Nah, pokoknya mah yang namanya spiritual ya, maaf ini teman-teman ya karena ketemu sama orang Sunda, jadi kita ngomongnya campur-campur, tapi mudah-mudahan kalian mengerti. Yang namanya pekerjaan di bidang spiritual itu kan tidak mudah juga gitu. Tapi Mami Furi juga sebenarnya penasaran ya, karena kok si Kak Dimas gitu, kita kayak pernah ketemu, adiknya si A juga pernah ketemu, tapi sama si akangnya ada yang nutupin ya. Soalnya kan tadi juga bisa ngilang katanya gitu, bisa nutup gitu. Bisa ngilang kan. Kalau nggak gara-gara Gucci nggak bakalan ketahuan gitu. Enggak, konotasi ngilangnya itu kalau sekarang kan bisa diartikan lain ya. Ngilang nih orang nih. Kan. Iya. Gini teh dan teman-teman semua. Kadang ke siapapun ya, ke siapapun itu, saya nggak ngelihat itu dari ras mana, etnis mana, suku mana. Saya selalu berusaha untuk menutup diri teh. Karena apa? Apa ya? Itu mungkin sudah menjadi pakem yang saya punya. Kata sepuh saya, ini dalam bahasa Sunda ya teman-teman. Ulah nembongkeun moral ilmu di mana wae maneh aya. Tidak boleh memperlihatkan ilmu atau apa yang kita punya dimanapun. Iya, gitu. Makanya saya
itu punten gitu. Jadi ya memang udah jadi kebiasaan gitu teh. Oke. Nah kalau belajarnya nih apakah ini dari turunan? Kalau indigo kan emang biasanya dia punya garis keturunan ya dari orang tua. Nah tapi untuk memperdalam ilmu spiritualnya belajar di mana? Nah tentu kita juga punya pembimbing teh yang memang membimbing kita secara spiritual, itu kan sampai dengan saat ini kita bisa berjalan sendiri. Lama proses belajarannya? Belajar itu kan sebetulnya teman-teman nggak ada kata putus ya teh, nggak ada tamatnya ya. Nggak ada tamat, jadi kita terus memperdalam, terus menggali juga, dan sampai sekarang juga masih belajar. Oke, dari usia berapa? Kalau bisa lihat itu dari umur 5 tahun teh. Apa tuh sosok yang pertama kali dilihat sama Kang Ren? Saya masih inget banget itu sosok yang pertama dilihat, kuntilanak. Di pohon mangga. Kuntilanak tuh emang legend ya. Soalnya Mami Furi juga pertama ngeliat tuh kuntilanak tapi di pohon cengkeh. Nah, kuntilanaknya cakep apa gimana? Jelek. Betul mendingan kita berarti waktu itu cakep. Jelek. Good looking ya kalau katanya. Oh, dulu ketemunya alhamdulillahnya sama yang good looking. Jadi setengah-setengah ini orang apa enggak gitu. Kalau si Akang ya dulu karena masih kecil sebetulnya belum bisa bedain kan teh mana itu orang atau bukan. Tapi setelah berjalannya waktu gitu kan kita kayak dikasih gitu. Oh ini bukan orang nih, bukan manusia, tapi lebih kepada sesuatu yang lain. Ini apa gitu kan? Nah ini terus makin kesini ya tahulah kalau ternyata ada saudara kita di Tapal Batas sana. Gitu. Iya. Makanya itulah inspirasi dari Misteri Tapal Batas. Betul. Kayak begitu ya. Intinya ya kita tuh mencoba membawa kisah lah dari perbatasan sana. Gitu. Nah, berarti dari kecil sudah mulai bisa melihat, kemudian pelan-pelan belajar spiritual. Nah, salah satu kegemarannya juga nggak berbeda jauh sih sama Mami, yaitu seneng ziarah ke makom. Nah, ziarah ke makom mana aja nih yang udah? Aduh, banyak. Ditodong ya. Kalau ziarah itu jujur kita ya udah banyak tempat lah yang kita datangi gitu ya teh dan teman-teman semua. Terlepas itu hanya sekedar mendoakan atau silaturahmi ataupun memang ada satu petunjuk atau tugas dari leluhur. Ya jadi kalau udah ada petunjuk berarti memang ke situ, nggak secara khusus gimana gitu ya, sesuai petunjuk aja kayak gitu. Yang paling berkesan mungkin pernah ziarah di mana, pernah ada saran-saran dari leluhur gitu. Dimas dulu lah. Oke, Kang Dimas. Iya, pintar banget. Galinya. Kalau untuk saya pribadi, emang kan alhamdulillahnya kita udah hampir banyak juga ya yang udah kita silaturahmi, datangi gitu. Kalau untuk yang paling berkesan itu saya ada ke salah satu petilasan bisa disebut di daerah Kuningan. Kuningan Jawa Barat? Jawa Barat. Aduh. Nah, di situ dulunya pernah ada satu kerajaan gitu, bisa. Boleh apa sebut aja. Ada satu kerajaan yang kita ada petunjuk gitu, Saunggalah teh. Saunggalah. Iya. Nah di situ kita mendapatkan banyak informasi juga dari Eyang gitu dan banyak wejangan-wejangan juga. Nah kalau bisa itu ya disitulah tempat yang paling berkesan gitu. Oh, Saunggalah teh di mana tah? Saya kudukan itu. Kuningan. Kuningannya di mana? Jadi ada 2 tempat. Semuanya tuh masih dalam satu wilayah kecamatan Nusa Herang. Oh di Nusa Herang. Tapi namanya memang Saunggalah gitu. Iya. Oh, nah kudu ka Kuningan. Pulang-pulang beli sorabi. Ya. Gitu. Berarti itu perjalanan yang pasti sangat menyenangkan dan berkesan gitu ya. Betul. Karena memang perjalanan spiritual itu kita tidak bisa menentukan. Kadang kita pengen arahnya ke sini, ternyata kita diarahkan ke arah yang lain gitu. Dan ternyata banyak pesan-pesan kayak gitu. Selain bikin konten, berarti ada pengobatan ya? Karena tadi kan ada yang meminta bantuan gitu.
Nah, biasanya selain mengobati yang tadi mah kan kasusnya serem banget ya, itu kalau orang ngebayangin mah serem lah. Yang biasa orang minta itu pengobatan seperti apa aja tuh? Gangguan apa? Macam-macam sih Teh di samping. Sebetulnya kan gangguan metafisik itu kan banyak ya, di samping sihir yang tadi kita udah jelasin sama-sama. Ada juga misalnya masalah seperti masalah rumah tangga, masalah perjodohan, gitu, dan masalah yang lain banyak lah. Tentu kita sendiri sebetulnya saat ini sudah buka jalur konsultasi sih sebetulnya Teh di tahun ini gitu. Khusus udah buka gitu, ibaratnya udah membuka konsultasi gitu. Iya. Banyak juga sih lah gitu yang apa namanya, yang pengalaman yang kita punya dari situ. Nah, yang susah-susah jodoh bisa konsul nanti ke Misteri Tapal Batas. Soalnya temen Mami Furi juga banyak yang mereka tuh galau banget gitu masalah jodoh kayak gitu. Berarti udah mulai buka konsultasi juga, jadi harus benar-benar bisa bagi waktu ya Kang, antara konten, apalagi penelusuran tuh kan makan energi yang besar kayak gitu. Nah, kalau Kang Dimas sendiri nih, kadang kalau misalnya menghadapi sesuatu hal yang susah, tapi ngobrol nggak sih ke si Akang atau siap-siap wae gitu, yang berat-berat gitu. Kalau misalkan di lapangan ya Teh, di lapangan dan telusur itu kan udah pasti bareng sama Randy ya. Nah, kalau memang mentok-mentok sih ya pasti saya langsung open console juga. Bukan open console, langsung sharing aja. Sharing dia maksudnya gitu, sharing juga sama Randy gitulah maksudnya. Ini yang dirasa Dimas begini gitu kan. Nah, gimana nih cara baiknya gitu. Nah, pasti ada solusi dari R&D sih. Gitu. Jadi gimana caranya? Kalau Mami Furi sih sebenarnya kalau sama Adi Mas teh penasaran kan, dia kan bisa mediumisasi ya. Mungkin bisalah sama salah satu anak asuhnya Mami kayak gitu. Tapi kumaha tuh Kang Randy pas pertama tadi datang ke sini? Nah, ini teman-teman, jujur saya baru pertama kali silaturahmi ke Mami Furi atau Teh Furi ya. Ini luar biasa sih bro, ini koleksi bonekanya banyak banget ya Dimas. Pada saat saya naik ke lantai 2 ke tempat penyimpanannya bonekanya Teh Furi, itu jujur Teh campur aduk di situ. Secara energi. Jadi memang ada energinya tuh yang betul-betul kenceng secara vibrasi, ada juga yang low, ya jadi mix lah, mix gitu, campur lah gitu, keren lah. ada yang ngomong gitu, Hai Om, biasanya kalau yang kecil-kecil kan gitu. Ada sih. Ada yang nyapa-nyapa. Kamu disapanya sama yang tua apa sama yang kecil? tua? Oh, sama yang tua. Emangnya dia kesenengan yang tua. Yang anak-anak mas sarieun takut kayaknya yang anak-anak. Nah, kalau Dimas gimana tuh? Ya, nggak jauh beda sih Teh. Pas tadi kan nyusul ya. Naik ke lantai 2, ya speechless juga sih. Dengan energi dan vibrasinya aja sih. Nah, pas di situ juga salut sama boneka-bonekanya tuh emang banyak banget gitu kan di situ. Itu sih. Tapi suka boneka nggak? Boneka ya. Siapa tahu mau dibikinin spesial dari boneka Furi Harun buat Misteri Tapal Batas kan? Boleh. Ya, dan kalau sama mereka mah kita nggak perlu isi spirit, nanti mereka yang isi sendiri. Dari kosong juga bisa ujung-ujung ada isinya, kayak gitu. Boleh lah nanti request. Siap. Boleh. Nah, Akang gimana tuh, mau medium nggak? Iya. Gimana? Terserah. Boleh mau medium sama teman-temannya Furi atau mungkin sama temennya Akang. Mangga. Bade medium sareng saha bebas. Teteh gitu. izininnya yang mana? Kalau saya sih selama antara Dimas sama anak asuh saya merasa nyaman, silahkan. Apakah mau yang tua atau mau yang anak kecil, nggak apa-apa. Ojawil mau playboy. Jangan terkebawa playboy. Terkebawa playboy mana? Gitu. Apa bonekanya harus dibawa ke sini? Paling kalau enak sih gitu ya. Apa kita mau ke sana aja? Yang di belakang apa ya? Apa yang ini? Oh iya. Mau yang di belakang apa mau yang di sini?
Bebas, kalau ini anak-anak, ini nenek. Neneknya dari gunung. Saya mah ya sediizininnya aja. Oh iya boleh sok. Coba ya. Nek, nenek aja ya Nek. Sugre ya. Sampai sini aja. Aku sih manggilnya Nela, nenek lampir. Tapi dia suka agak-agak genit kalau ke cowok. Tuh, ngereret. Ih. Dari mana ini Genit teh? dia mah. Gunung mana? Dari Gunung Bromo. Iya. Dapatnya tapi setelah larungan di Merapi. Oh ini. Larungan di Merapi terus asalnya dari Bromo. Dari Bromo. Dia ya. kalau medium harus dipegangin nggak? Enggak sih. Enggak, oh ya udah aman berarti. bisa kontrol lah kalau gitu. Iya. Ini aja kali ya yang ada. Santai bos. Bawa handphone nggak? Siap ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Iya, Nek. Kok milih aja yang ganteng, Nek? Iya, ganteng banget. Oh. Emang dia seneng. Dia selalu seneng kalau ke yang cowok. Oh gitu. Kalau sama cewek dia rada ini. Ada jutek gitu. Nek, Iya, ada pesen tuh? gak ada. Kumaha sih? Mau nanya aja. Oh, nanya. Siap namanya. Saya Randy. Kenapa? Kenapa? Ganteng. Selalu menolong lanjutkan. Oh, amin. Iya, amin, Nek. Nenek namanya siapa? Kata Mbak Iman Nela. Nela. Oh. Nenek Nama lampir. aslinya? Nama aslinya siapa? Enggak usah. Gak mau. Ya udah. Di sini udah berapa lama ikut sama Mami Furi? Udah hampir 4 tahun. Begitu. Betah Udah tuh? lama ya. Betah nggak? Dia baik. Baik. Iya. Ya gimana nggak baik dikasih makanan mulu? Keenakan. Iya. Saya dikasih tempat yang nyaman. Ya gitu ya. Nggak apa-apalah. Yang penting nggak ini ya, nggak ganggu siapapun ya. Enggak. Hobinya naon gitu? Tuh ditanya hobinya apa? Apa hobinya? Mau tahu? Mau apa? Kawin. Astagfirullahaladzim. Kawin. Suka sama berondong gitu maksudnya. Astaga. Bisa-bisanya. Memang asli dari Bromo, dari sana. Di kakinya. Di kakinya. Deket. Berarti kenal sama orang-orang Tengger. Kenal di sana. Enggak. Enggak terlalu. Enggak terlalu. Oh. Oke deh, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mau nanya, Mami Furi orangnya gimana? Baik. Kan? Beliau baik. Baik. Wah, jangan di depan orangnya ngomong baik. Bukannya galak ya? Baik nggak? Baik. Tapi Baik ya. Ada tapinya nggak tuh? Ih, suka marah-marah aja dikit. Jangan marah-marah. Makanya jangan pada bandel. kayak gimana marah-marahnya, Nek? Ya kadang kalau si
kecil-kecil pada Berisik. suka marah-marah, Suka marah-marah. pada diem. Oh gitu. Oke. Boleh tahu nggak sih nenek itu umurnya sebetulnya berapa tahun? Kalau untuk sekarang sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Itu udah lama banget ya. Berarti terus ngikutin ini ya perkembangan zaman gitu ya. Iya. Gitu. Dia suka dikasih tahu juga sama Puri. Kasih tahu apa? Dia gitu, diajakin ngobrol. Oh gitu. Surat-surat udah hafal belum? Doa-doa. Ntar marah lagi. Pasti nanti tiap hari didoakan teu apal. Ya ampun si nenek teh. Pokoknya nenek mah kalau ada yang ganteng di situ langsung merapat ya. Jangan disebutin, malu nenek. Oh malu, iya. Di sini ada yang ditaksir nggak? Naksir ke saya? Yakin? Yakin? Tapi enggak deh. Kenapa? Kenapa? Galak. Enggak kok. Galak dari mana? Nenek mah cocok jadi neneknya, kali ini mah cucunya. Iya. Masih cocok lah. Astaga. Aduh emang ini bener-bener ya Nela tuh paling genit. Coba deh kalian kalau lihat Nela di mana ada cowok, di situ ada Nela gitu. Dia udah tuh ada pesen-pesen lagi nggak? Udah. Udah. Iya udah tuh. Cukup ya. Terima kasih. Makasih ya. Sama-sama. Nenek. Aduh. Coba bisa digambarkan Nela yang super genit. Tapi dia tuh ya sih, dia selalu semangat kalau sama cowok. Luar Kumaha biasa. tuh gambarannya tuh. Kenapa bisa naksir si Akang? Ya mungkin dari pertama kali lihat. Love at the first sight Iya. kan. Jatuh cinta cenah si Nela teta. Kumaha tah lamun aya nu wengi-wengi. Akang. Ya nggak apa-apa kalau dia berani. Melihat dari kejauhan aja ya Nela ya. Ada si nenek. Tapi waktu tadi nenek masuk gimana tuh yang Dimas rasain? Energinya dia, terus ininya dia emang genit? Ya kalau dari energi sih, sop ya, itu enak juga pas kita berbagi ruang gitu, mediumisasi di badan tuh masih standar lah, Masih oke lah masih ya. oke gitu, masih enak. Nah terus ya kalau misalkan tadi diperhatiin juga gitu kan, ya emang genit banget gitu kan. Tapi gimana yang kamu lihat, cantik apa mirip sama bonekanya? Mirip sih, rambutnya udah banyak uban putih gitu, cuma emang agak bongkok tapi masih apa namanya tuh seger gitu dari badannya tuh. Dan mukanya emang ada keriput-keriputnya, cuma nggak terlalu banyak kalau dilihat. Ya seneng ya Nela akhirnya bisa medium ke cowok lagi karena dia tuh dulu waktu aku bawa pas penelusuran sama jurnal Risa itu juga milihnya sama cowok. Aku maunya yang cowok, mami jangan dideket-deketin sama cewek, nggak asik gitu. Oh, gitu. Ternyata hobinya masa kayak begitu. Aduh. Nah Kang Randy nih atau Kang Dimas mau special request buat dibikinin boneka apa nih? Kalau misalnya ditanya mau boneka apa, modelnya, apa mau yang nenek-nenek, apa mau yang kakek-kakek? Kalau saya pribadi sih, kalau boleh ya, Kak Furi, Teh Furi, laki-laki. Oh laki-laki. Yang imut, apa yang berwibawa gitu, yang udah dewasa, apa yang anak-anak? Yang udah dewasa. Oh, yang udah dewasa, iya. Soalnya anak-anak kasihan ya, terkalah sama yang ada di belakangnya, kasihan dia nggak berani protes gitu. Waduh.
Pokoknya malam ini kita udah ngobrol dan seru-seruan sama Misteri Tapal Batas. Iya. Dan buat kalian ya yang memang ingin bertanya-tanya, kalian juga bisa langsung menghubungi YouTube-nya ya atau Betul. berkomentar, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Misteri Tapal Batas, terus Jejak Tapal Batas, dan tentunya Furi Harun Channel. Nah, silahkan yang mau bertanya di kolom komentar. See you on the next episode. Terima kasih. Terakhir, Apa? terakhir ya. Apa? Saya lihat Teh Furi ini mirip satu sosok namanya Ibu Nyai Pakungwati yang ada di Cirebon. Aduh. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Nyimas Pakungwati.